Drop it. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan cahaya dan alat optik. Kemarin baru dibahas tentang sifat-sifat bayangan. Sekarang kita akan membahas tentang cermin. Cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nah, kita langsung mulai aja ya. Oh iya, gimana kabar kalian hari ini? Insya Allah pada sehat semua ya. Pokoknya kalian belajar harus dalam keadaan sehat. Oke, kalau misalnya kalian lagi tidak enak badan, kalian bisa istirahat dulu. Oke, langsung kita mulai aja ya. Cermin. Pertama kita akan membahas tentang cermin datar. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, apa aja sih sifat-sifat bayangan? Nah, cermin itu mempunyai bayangan gitu. Jadi, ada benda, ada bayangannya. Kayak gitu. Nah, sifat-sifat bayangan pada cermin datar tuh apa aja sih? Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Dari mana dibuktikannya? Di tengah-tengah ini adalah cermin datar. Nah, bendanya yang mana? Benda itu biasanya digambarkan dengan nih, benda dan garisnya itu garis-garis nyata. Maksudnya nggak titik-titik gitu. Garis nyata itu bendanya. Nah, bayangan yang mana? Ini bayangannya. Biasanya kalau benda itu hurufnya itu normal. Misalnya di sini A, di sini B. Nah, kalau bayangan itu ada tanda ini nih. Tanda kutip 1 di atas huruf. Namanya bisa kita sebut aksen. Jadi A aksen sampai B aksen. Itu artinya bayangan. Jadi yang ada aksennya, tanda kutip 1 di atas itu ingat bayangan. Oke? Nah, bayangan itu biasanya garisnya itu titik-titik kayak gini. Gitu. Jadi garisnya nggak nyata. Jarak bayangan ke cermin itu sama dengan berarti jarak bayangan ke cermin yang ini dari sini ke sini sama dengan jarak benda ke cermin dari sini ke sini. Sama gitu jaraknya. Nah, kedua, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Nah, ini tingginya sama nih, ya kan? Tingginya sama. Bayangan bersifat sama besar, iya, karena benda sama bayangannya sama besar. Maya karena maya itu artinya gini, bendanya ada di ruangan ini, bayangannya ada di ruangan yang lain. Itu artinya maya. Oke? Dan tegak. Lihat tanda panahnya di sini. Dia bayangannya bendanya maksudnya misalnya panahnya ke atas nih, yang ini. Ya. Panahnya ke atas. Yang ini. Nah, bendanya panahnya ke atas. Nah, bayangannya juga panahnya ke atas. Itu artinya tegak. Nah, gini. Sama besar maya. Nah, lawannya maya itu adalah nyata. Ibu langsung jelasin di sini ya. Lawannya maya itu nyata. Yang tadi Ibu jelasin, kalau maya itu bendanya di ruangan yang ini, bayangannya di ruangan yang lain. Tapi kalau nyata, bendanya di ruangan yang di sini, nah bayangannya juga di ruangan yang sebelah sini. Gitu. Ya, itu nyata. Kalau di sini tegak, lawannya adalah terbalik. Kalau misalnya bendanya itu dia arahnya ke atas, bayangannya nanti arahnya ke bawah gitu. Jadi dia terbalik. Gitu ya. Itu dasarnya dulu. Bayangan tegak dan menghadap berlawanan arah terhadap bendanya gitu. Bayangan tegak dan menghadapnya berlawanan arah gitu. Jadi ini beda ruang, berlawanan arah. Oke? Itu sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Nah, kita bisa ngitung nih jumlah bayangan yang terbentuk pada cermin datar. N kecil menandakan adalah jumlah bayangan. Sama kayak kemarin jumlah gelombang N kecil juga kan. Pokoknya yang jumlah-jumlah itu N. Jumlah bayangan itu N kecil. Ini theta. Ini melambangkan ada sudut. Gitu ya, dibacanya theta.
Nah, gimana cara nyari jumlah bayangan yang terbentuk pada cermin datar? Contohnya gini. Ini ada misalnya ya, ada mainan patung. Berdiri di tengah-tengah 2 cermin datar. Ini cermin datar nih, ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, cermin datarnya membentuk sudut. Nih, sudutnya. Di sini sudutnya 45 derajat. Berapakah jumlah bayangan yang terbentuk? Nah, bayangan itu yang ini nih, yang muncul di kaca-kaca ini nih, bayangannya. Tuh ada lagi gitu. Nah, berapa nih jumlahnya? Nah, bisa kita hitung. Kalau menurut contoh ya, misal gini, N sama dengan 360 derajat. Ini rumus untuk mencari jumlah bayangan. Oke, N sama dengan 360 derajat dibagi sudut antara 2 cermin datar, lalu dikurang 1. Oke, di sini kalau kita mau cari 360 derajat dibagi sudut yang antara 2 cermin datar berapa kalau di gambar ini? 45 derajat. Berarti di sini kita masukkan 45 derajat. Oke. Hitung hasilnya berapa? 360 dibagi 40 maaf. 360 dibagi 45 itu berapa? 8. 8 kurang 1 7. Jadi bayangan yang terbentuk itu ada 7. Paham? Nah, lanjut. Contoh soalnya. Sebuah koin terletak di antara 2 cermin datar dengan sudut 40 derajat. Sama kayak tadi ya, kurang lebih gambarnya. Jadi koinnya itu diletakkan di tengah-tengah dan sudut 2 cermin datar itu membentuk sudut 40 derajat. Hitunglah jumlah bayangan yang terbentuk. Berarti 360 derajat dibagi 40 derajat. Berapa hasilnya? 9. 9 dikurang 1, 8. Paham ya? Jadi jumlah bayangannya nanti ada 8. Kayak gitu. Lanjut. Nah, kedua, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya itu terdapat di dalam atau di belakang cermin. Gitu. Nih. Nah, di sini ada lambang-lambangnya, istilah-istilahnya. Pertama, sumbu utama. Sumbu utama tuh yang mana? Nih, garis ini nih sumbu utama nih. Maaf ya nggak lurus. Dilambangkan dengan SU. Ke titik pusat. Titik pusat kelengkungan cermin dilambangkan dengan P. Yang ini. Ya. Titik fokus. Nah, ingatnya gini nih. P, titik pusat. Pusat depannya P ya. Nah, lambangnya P, berarti titik pusat kelengkungan cermin. F, fokus kan depannya F. Nah, lambangnya F gitu. Berarti ini titik fokus cermin. O itu titik pusat optik yang ini. R besar itu jari-jari cermin. Nih. Kan ini cermin nih, ya kan? Jari-jarinya sampai titik pusat kelengkungan cermin sampai sini. Ya, itu jari-jarinya. R. Terus selanjutnya F kecil, jarak titik fokus cermin. Nah, berarti kalau jarak titik fokus berarti cuma sampai titik fokusnya aja. Berarti dari sini sampai sini gitu ya. Ini F-nya. Ini jarak gitu ya. Nah, kita kenalan lagi nih. Itu lambang-lambangnya. Kenalan lagi. Di cermin itu ada beberapa ruang. Nanti ruang itu bisa menentukan sifat-sifat bayangan yang terjadi. Kayak gini. Dari O sampai F itu ruang 1. Yang ini. Dari F sampai P itu ruang 2. Berarti dari sini ruang 1, dari sini ruang 2. Dari
sampai tak terhingga, pokoknya sampai tak terhingga itu ruang 3. Nah, dari O sampai tak terhingga berarti dari sini sampai sini, pokoknya ke arah sini itu ruang 4. Gitu ya. Isi ruang 4. Diingat aja 1 2 3 4. Oke. Itu ruang-ruangnya. Lanjut, sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, istimewa ya. Nah, pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Sinarnya datang dari mana nih? Sinar datang nih dari sini nih, kan datang nih panahnya ya kan. Sinar datang sejajar sama sumbu utama. Nih lihat, ini sinarnya, ini sumbu utamanya sejajar ya. Dipantulkan nih, pemantulan nih, set gitu. Melalui titik fokus, nanti dia ngelewatin titik fokus tuh ya kan panahnya. Ini sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang pertama melalui titik fokus dulu, baru dipantulkan, lalu sejajar sama sumbu utama. Gitu ya. Sinar yang istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat cermin, berarti yang ini, dipantulkan kembali melalui titik pusat cermin. Jadi dia tidak melalui titik fokus, jadi langsung. Ya, itu sinar-sinar istimewanya. Nah, ini yang Ibu bilang, ruangan pada cermin itu dapat menentukan sifat bayangan. Misalnya benda yang terletak di ruangan pada cermin itu dapat menentukan sifat bayangan. Di sini sifat bayangan pada cermin cekung. Benda di ruang 1 berarti bendanya di mana? Ini kan ruang 1, ini ruang 2, di sini ruang 3, di sini ruang 4. Benda di ruang 1. Nah, benar kan bendanya di ruang 1? Di depan cermin. Berarti ini di depan, di sini di belakang. Sifat bayangan gimana? Lihat gambarnya tuh. Lihat gambarnya. Ini benda. Terus dia terbentuk. Bayangannya di mana? Ibu tadi bilang ya, kalau benda itu garisnya nyata. Kalau bayangan garisnya kayak titik-titik gitu, biar lebih gampang. Bayangannya letaknya di ruang yang sama nggak? Di depan cermin juga nggak? Kalau misalnya bukan di depan cermin, kan bendanya ada di depan cermin. Kalau bayangannya yang terbentuk bukan di depan cermin, melainkan di belakang cermin, itu artinya maya. Oke. Terus sifat bayangannya lagi apa? Lihat, panahnya ke atas. Ya kan? Terus bayangannya juga ke atas panahnya. Artinya dia tegak. Ya. Tegak. Terus diperbesar, lihat. Ini ukurannya aja, lihat. Biar gampang. Ukuran bendanya sama ukuran bayangannya jadi makin besar nggak? Artinya diperbesar. Lanjut, bayangannya ada di ruangan mana? Nah, di ruangan apa? Udah pada tahu pasti ya, di ruangan 4. Paham sampai sini? Nah, kalau benda di ruangan 2 kayak gimana? Lihat gambarnya. Ini benda di ruangan 1, benda di ruangan 2, benda di ruangan 3, itu pasti sifat bayangannya seperti itu ya. Sekarang benda di ruangan 2. Lihat, ruangan 2 berarti di sini ya. Sama-sama di depan cermin kan? Berarti sifatnya nyata. Terus lihat panahnya ke atas, ini panahnya ke bawah. Berarti sifatnya terbalik. Ukurannya dari kecil menjadi besar, ya kan? Berarti diperbesar. Lihat bendanya. Bayangannya, maaf. Bayangannya di ruangan berapa? Ruangan 3. Paham nggak? Nah, lanjut. Benda yang ada di ruangan 3 nih. Lihat benda yang di ruangan 3. Lihat bayangannya. Ini kalau lebih gampang ini titik-titik ya. Lihat bayangannya. Bayangannya sama-sama di depan cermin, ya kan? Berarti sama-sama di daerah sini kan? Berarti dia nyata. Terus lihat panah yang benda ke atas.
panah yang bayangan ke bawah, berarti terbalik. Terus ukurannya lihat, dari besar menjadi kecil, berarti diperkecil. Nah, ada di ruang berapa bayangannya? Di ruang 2. Paham? Kalau misalnya ada soal nih, terus muncul langsung bayangan seperti ini, ilustrasinya, kalian bisa mengidentifikasinya gampang ya, sifat bayangannya. Yang tadi Ibu bilang aja ciri-cirinya. Benda di titik fokus di depan cermin cekung. Benda di titik fokus, pas di titik fokus nih bendanya. Sifat bayangannya gimana? Nyata. Bayangan terletak jauh, tak terhingga. Lihat di pantulinnya, jauh tak terhingga. Ini juga jauh tak terhingga, tetap ada yang melewati titik pusat kelengkungan cermin, ada yang melewati titik fokusnya. Terus benda di titik pusat di depan cermin cekung gimana nih? Nih, bendanya di titik pusat nih, di sini nih, pas banget nih. Sifat bayangannya nyata, sama-sama berada di depan cermin. Terbalik, lihat panahnya ya, beda. Sama besar, lihat ukurannya sama. Terus berada di titik P. Sama-sama berada di titik P. Paham gak? Nah, ini nih persamaan cermin cekung. Jadi tuh di bahasan cermin lensa itu tuh rumusnya hampir sama, cuman ada syarat-syaratnya gitu. Jadi rumusnya nggak terlalu banyak, hampir sama, cuman ada syarat-syaratnya. Persamaan cermin cekung. Di sini ada lambang S. S itu apa kalau di GEL BB? S itu jarak benda. Biasanya satuannya cm kalau di cermin, karena nggak terlalu jauh kan benda atau bayangannya gitu kalau di cermin. S aksen yang tadi Ibu bilang, kalau ada kata aksen, ada tulisan aksen itu berarti bayangan, berarti jarak bayangan. Terus F kecil berarti jarak fokus ya, fokus. R besar artinya jari, sama kayak matematika ya, jari-jari. M besar adalah perbesaran. Oke, kan tadi ada diperbesar, diperkecil, sama besar gitu ya. Kalau hasil dari M besar atau perbesarannya lebih dari 0, itu bisa disebut diperbesar. Kalau misalnya kurang dari 0, hasilnya minus, bisa disebut diperkecil gitu. Nah, rumusnya gimana? 1/F sama dengan 1/S. Nah, lihat di sini. Pada cermin cekung, titik fokus dan jari-jari cermin itu bernilai positif. Ingat, cermin cekung ini nilainya positif, ya. Gitu, jadi di sini dijumlah. Oke, ingat ya. Nah, rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, ada nih, jari-jari kelengkungan itu sama dengan 2 kalinya F, bener nggak? Bener. Kalau kita lihat di gambar, di sini kan jari-jari itu dari jari-jari kelengkungan dari sini sampai titik pusat kelengkungan cermin ya. Di sini P nih, di sini. 2 kali nggak? Ini kan fokus cuma sampai sini, ya kan? Berarti 2 kalinya F kan? Ya kan? Ya nggak? Di sini R, maaf. Di sini itu kan P, ya kan? Berarti di sini R kan? Di sini F-nya. 2 kalinya? Iya benar, 2 kalinya. Kan dari sini ke sini 2 kali. Di 1, di sini 2. Berarti bisa kita tulis R sama dengan 2 dikali F.
tinggal diganti di sini. Jadi rumusnya itu, kalau sudah diketahui jari-jari, kalian nggak usah nyari fokus lagi. Kalau ditanyanya jarak, kalian langsung pakai yang ini, 2 per R sama dengan 1 per S ditambah 1 per X aksen. Jadi tinggal diganti ininya aja loh. Tinggal diganti nih, 1 per F diganti 2 per R. Udah gitu aja, sisanya kan sama. Ya. Nah, di sini perbesaran rumusnya sama dengan ini ada tanda mutlak gitu. Jadi hasilnya positif. Tapi kan pasti ada tanda minus atau tanda positif kan di dalamnya. Nah, itu yang menentukan tadi Ibu bilang diperbesar atau diperkecil, tapi hasilnya positif gitu. Rumusnya apa? M besar sama dengan S aksen. Jadi yang di atas itu yang bayangan dulu, S aksen. Atau S aksen per S. Nih, di sini dulu nih, rumusnya yang ini nih. Tapi kalau misalnya diketahuinya ketinggian, berarti pakai rumusnya M sama dengan H aksen per H. Udah gitu aja. Jadi ininya nggak usah. Jadi ini kayak dipilih salah satu gitu, ya. M sama dengan S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H. Paham? Nah, catatan nih, tadi yang udah bilang pada cermin cekung, titik jarak fokus dan jari-jarinya itu bernilai positif. Nah, kalau S aksennya itu positif, menyatakan bayangannya adalah tegak dan maya. Oke, kalau hasil S aksennya negatif, menyatakan bayangannya itu terbalik dan nyata. Jadi kalian bisa tahu sifat bayangan dari rumus, dari hitungan kalian. Paham ya? Itu syaratnya. Nah, contoh soal, sebuah benda diletakkan pada jarak 8 cm di depan cermin cekung. Nah, itu apanya tuh? 8 cm di depan cermin cekung. Berarti ini adalah jarak bendanya 8 cm. Ya, jika jarak fokus, nah udah ketahuan ya, fokus berarti F kan, fokus F adalah 6 cm. Berapakah jarak? Nah, jarak bayangan yang terbentuk berarti S aksen. Berapa S aksennya? Langsung aja. Ini cermin cekung ya, cermin cekung artinya F-nya nilainya positif. Masukin deh. Pakai rumus apa? 1 per F, F-nya positif ya, sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per F-nya berapa di sini? 6. Sentimeternya nggak usah kita ubah jadi meter. Kalau mau diubah nggak apa-apa. Kalau nggak juga nggak apa-apa, soalnya kan ini sama-sama sentimeter. 1 per S, S-nya berapa? 8. Ditambah 1 per S aksen. Paham nggak? Pindah ruas. Berarti pindah ruasnya gimana? Di sini ya. 1 per 6 dikurang 1 per 8 sama dengan 1 per S aksen. Samain penyebut. Berapa jadinya? 4 kali 6 kali 8. 24 aja ya. 24 bagi 6 berapa? 3 ya. 4 maaf. 24 bagi 8 3 sama dengan 1 per S aksen. 4 kurang 3 1, ya kan? Berarti 1 per 2 4, ya kan? Ibu tulis ini ya. Jadi 1 per 2 4 sama dengan 1 per S aksen. Yang kita carikan S aksen, berarti ini tuker, ya kan? Jadinya 24 per 1 sama dengan X aksen per 1. Berarti S aksen sama dengan 24 cm. Paham nggak? Kayak gitu. Kayak gitu aja. Oke? Coba kita lihat. Benar nggak jawabannya? Salah deh.
hasil perhitungan ibu yang tadi yang benar ya, hasilnya 24. Soalnya 1/6 dikurang 1/8 itu 1/24 ya kan. Coba kalian hitung lagi, bukan 3/24. Maaf ya, ibu bikin PPT nya salah, diralat aja ya. Oke, berarti ini hasilnya 24 cm. Benar kan? 24. Ini 1. Berarti hasilnya 24 cm. Oke. Lanjut. Contoh soalnya ada lagi. Benda X berada di depan cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan. Berarti ini udah tahu ya, jari-jari berarti R, ya kan? R-nya sama dengan 0,2 meter. R besar. Aduh, susah nulisnya. Ulang ya. R besar sama dengan 0,2 meter. Jika bayangan terbentuk, ada kata-kata bayangan nih, berarti S aksen sama dengan 0,6 meter. Di depan cermin, hitunglah jarak benda X, berarti yang ditanya adalah S. Satuannya cm, berarti ini semua diubah ke cm. Gitu ya. Berarti pakai rumusnya mana? Pakai, ini adanya R ya, bukan F. Berarti pakai rumus yang 2/R sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kalau ini aksen ya, ini aksen. Ibu ulang deh. Tulisannya nggak bagus ya, karena susah di sini nulisnya, maafin ya. 1/X aksen. Oke. Nah, masukin di sini R-nya dijadiin cm berapa? 0,2 dikali 100. Berapa 0,2 dikali 100? 20 cm. Berarti 2/20. Sama dengan yang ditanya adalah jarak benda ya, berarti tetap S ditambah bayangannya. Berarti 0,6 dikali 100 karena diubah ke cm, 60. Langsung aja kecilin ini, 2 bagi 20 berapa? 1/10. Oke. Berarti 1/10 sama dengan 1/S ditambah 1/60. Pindah ruas. Ini pindahinnya gini aja ya. Ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Berarti 1/S. Jangan deh. Nanti jadinya minus. 1/10 sama dengan 1/S ditambah 1/60. Ininya aja yang pindahin ke sini ya. Berarti 1/10 dikurang 1/60 sama dengan 1/S. Berarti ini berapa? Disamakan menyebutnya 60, ya kan? Berarti, aduh ibu nulisnya kegedean lagi. 60 bagi 10 6. 60 bagi 60 1. 1/S. Berarti 60, 6 dikurang 1 5/60 sama dengan 1/S. Berarti 5/60, ingetin ya. Berarti 5/60 sama dengan 1/S. Ditukar nih, dibalik. Jadi kan S sama dengan 60/5. Jadi ini dibalik ya. Juga dibalik. Oke, 60 bagi 5 berapa? 12 cm. Gitu. Jadi kalian sambil nyoret-nyoret di kertas ya. Karena kan tulisan ibu di sini nggak bagus. Maafin ya. Gitu. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini baru benar 12 cm. Paham ya? Nah, langsung ke cermin cembung. Ingat persyaratan tadi ya, yang cekung itu ada sifat-sifat bayangannya itu yang tergantung ruang tadi, ruang 1, 2, 3. Titik fokus sama titik pusat kelengkungan. Gitu ya, sifat bayangannya. Dan titik fokusnya, jarak fokusnya dan jarak jari-jari kelengkungannya itu positif. Ingat ya, F dan R-nya positif.
Ingat di situ. Kalau cermin cembung, lihat. Cermin cembung merupakan cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya itu terdapat di luar atau di belakang cermin. Kalau tadi kan di depan cermin, kalau ini di belakang cermin. Sama ruangannya. 1, 2, 3. Sama ya, 1, 2, 3. Tapi tadi beda ya. Kalau cekung kan ke sini, 1, 2, 3-nya ya kan? Kalau cembung ke sini. Oke? Di sini 4. Masih sama lambang-lambangnya, ya. Nah, ini sinar-sinar istimewanya. Jadi itu bendanya itu maaf. Bendanya itu di sini nih. Bendanya itu dari sini munculnya nih, tuh. Nah, di sini bayangan-bayangannya. Nah, bayangannya gitu. Sinar datang sejajar sumbu utama. Nih yang datang. Dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, jadi kayak ibaratnya seolah-olah dari titik fokus balik lagi dipantulin ke sana gitu. Sinar datang menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus yang ini nih. Riwah, ini banyak coret-coretan. Sinar datang menuju titik fokus, berarti ini nih seolah-olah menuju titik fokus. Dipantulkan sejajar sumbu utama nih, dipantulin. Sinar datang menuju titik pusat cermin, dipantulkan kembali. Sama ya kayak cermin cekung tadi. Sama pertama, kedua sama-sama pakai melewati titik fokus. Kalau ini melewati titik pusat cermin. Tuh. Nah, sifat bayangannya cermin cembung 1, yaitu maya. Lihat, ini bendanya ada di depan cermin, ya kan? Kalau bayangannya ada di belakang cermin, artinya dia maya. Ya. Kalau nyata, bendanya depan cermin, bayangannya juga depan cermin. Gitu ya. Itu maya. Sama tegak, maksudnya tegak ya. Itu panahnya sama-sama ke atas, ya kan? Diperkecil ya, dari bendanya besar jadi kecil, itu diperkecil. Bayangannya terdapat di ruang berapa? Ya ruang 1. Di sini ruang 4. Oke? Ya emang benda itu pasti kalau cermin cembung itu di ruang 4. Ya kan, karena ini di depan. Ini tuh di depan cermin, sementara ini di belakang. Nggak mungkin benda tuh di sini, kan di belakang cermin. Benda itu di depan cermin. Paham? Gitu. Nah, lihat rumusnya sama aja nggak? Sama aja, ya kan? Yang membedakan apa? Titik jarak fokusnya sama jarak jari-jari kelengkungan cermin cembungnya. Jari-jari cermin cembungnya itu bernilai negatif. Jadi cermin cekung positif, cermin cembung negatif. Udah di sini negatif, ya kan? Nah, negatif. Tapi sisanya sama semua. Nah, catatan lagi, kalau jarak bayangannya positif, nih, menyatakan bayangan itu terbalik dan nyata. Kebalikannya ya sama cermin cekung tadi. Kalau bayangannya negatif, berarti menyatakan bahwa bayangannya itu adalah tegak dan maya. Paham? Nah, lihat nih. Kalau kayak gini gampang ya, kalian langsung tahu ya. Gimana? Gambar di atas memperlihatkan pembentukan bayangan dari benda AB. Benda AB, yang ini bendanya. Berdasarkan gambar di atas, sifat bayangan yang terbentuk adalah, kan kalau tadi begini ya kan? Sama aja. Lihat ininya di sini. Kalau ini kan tadi ininya di sini. Jadi sama aja nggak? Sama aja. Gimana jadinya? Berdasarkan, lihat bendanya ini, ya kan? Beda ruangan nggak? Beda. Ini di depan, ini di belakang. Artinya maya. Berarti antara C sama D, ya kan? Terus lihat ini, panahnya di atas, panahnya juga di atas. Berarti tegak atau terbalik? Tegak. Lihat dari besar jadi kecil, berarti diperkecil. Berarti jawabannya
C. Oke, paham ya? Kita lanjut. Contoh soalnya nih. Sebuah benda berdiri tegak 10 cm di depan cermin cembung. Berarti apa tuh? Berdiri tegak 10 cm. Sebuah benda, berarti jarak benda. Berarti S sama dengan 10 cm. Yang mempunyai titik fokus. Fokus F 30 cm. Aduh, jelek banget, maafin ya. Tinggi bendanya. Tinggi benda apa? H. Kalau tinggi bayangan benda itu berarti H aksen 2 meter diubah ke sentimeter. Tentukanlah perbesaran benda dan tinggi bayangan yang terbentuk. Gimana nih caranya? Tentukan perbesaran. Perbesaran M kan? Ya enggak? M kan? Rumusnya apa? S aksen per S atau H aksen per H gitu ya. Tapi di sini kita diketahuinya apa? Nah, yang bisa kita cari itu ini, S aksennya. Berarti nanti M besarnya kita cari X aksen per S. Gitu. Berarti kita yang cari pertama adalah S aksennya dulu. Ya enggak? Karena yang ditanya ini nih. Oke? Cari dulu. Coba ada enggak langsung? Nah, gitu ya. Cembung, ingat cembung. F-nya negatif. Lihat di sini negatif, ya kan? Masukin titik fokusnya sama dengan 30 cm. Jarak bendanya 10. Masukin sini 10. Oke? Pindah ruas, pindah ke sini nih. 1/10-nya. Salah. 1/10 ya yang pindah ya. Berarti minus 1/30 dikurang 1/10. Samain penyebutnya 30 bagi 30 minus 1. Ingat ya, masih ada minus nih. Minusnya jangan ditinggalin. 30 bagi 10 3. Jadi minus 1 dikurang 3 berapa? Minus 4. Berarti 1 per S aksen sama dengan minus 4/30. Lalu dibalik. Jadinya S aksen sama dengan 30 per minus 4 sama dengan minus 15/2 cm. Nah, S aksen udah dapat. Berarti kita bisa nih cari perbesarannya pakai ini, ya kan? Langsung masukin S aksen sama dengan minus 15/2 per S-nya berapa? 10, berarti per 10. Nah, 2 bisa kita pindahin ke bawah ya. Jadi 2 dikali 10 berapa? 20. Berarti 15/20 3/4 kali. Nah, perbesaran bisa kalian tulis satuannya itu kali gitu ya. Jadi ya berapa kali gitu, berapa kali diperbesarnya, berapa kali diperkecilnya gitu maksudnya. Nah, terus yang ditanya lagi tinggi bayangan. Berarti tinggi bayangan apa? H aksen. Ada rumus H aksen yang ini nih pakai perbesaran. Perbesarannya sudah kita cari. H aksen yang ditanya, H kecil sudah kita ketahui nih H kecilnya, ya kan? 2 meter, berarti meter dijadiin cm, 200 cm. Masukin aja di sini. Perbesarannya 3/4, masukin. H-nya 200, masukin. Kali silang aja ya kan? 3 kali 200 per 4. Kan kali silang. Oke? 3 kali 200 dibagi 4 hasilnya 150 cm. Oke, paham gak? Kalian coret-coret ya. Jadi gimana ya biar gampang itu kalian diketahui ditanya yang udah sering Ibu jelasin di kelas. Nah, ditanyanya tuh apa? Perbesaran benda sama tinggi bayangan, ya kan? Nah, berarti kalian lihat rumusnya apa? Rumusnya ada 2 ini. Nah, yang belum diketahui apa? Ya S aksen, berarti bisa dicari pakai ini. Paham nggak? Nanti tinggal dimasukin. Oke? Gitu deh. Nah, sekian untuk cermin. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya tentang lensa. Nah, lensa itu ada lensa cembung dan lensa cekung. Nah, ini tuh berlawanan sama cermin. Kalau tadi cermin cekung itu dia F dan R-nya positif. Ingetin ya baik-baik.
cermin cembung, F dan R-nya negatif, kebalikannya. Kalau cermin cekung positif, lensa cekung negatif. Cermin cembung negatif, lensa cembung positif. Itu garis besarnya. Oke, nanti kita lanjutin masalah lensa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ya Allah, semoga kalian bisa memahami dan jelas apa yang Ibu jelaskan. Maaf kalau kepanjangan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.